Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Na'am, ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, tullab wa thalibat, santri kelas 10 KMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, dengan rahmat Allah taala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita terkait dengan mata pelajaran Al-Fiqh. Materi kita masih terkait dengan bab kitab Al-Mawarith. Ini mungkin bagian yang ketiga ya, terkait dengan matan ya. Walaupun bisa dikatakan bagi yang pertama kali belajar ilmu faraid atau ilmu warisan seperti kesulitan ya, karena ada bagian-bagian yang terperinci ya, yang butuh untuk dihafalkan, dipahami, dan harus paham. Bagian misalnya bagian ayah berapa, bagian ibu berapa, bagian anak laki-laki berapa, bagian anak perempuan berapa, bagian kakek, bagian nenek, bagian saudara kandung, saudara seayah, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan ya. Permasalahan seperti itu tidak masalah, karena kita belajar di sini butuh proses dan tahapan ya. Kita hanya sekedar untuk gambaran saja ya. Oh, ini pelajaran mawaris, faraid, yang perlu diketahui ini gambarannya, seperti ini pengertiannya, bagian-bagiannya itu dulu ya. Adapun nanti terkait dengan detail, hafalan, permasalahan, insya Allah kalau ada waktu, kesempatan, Allah izinkan, terutama offline ya, tatap muka, akan kita perjelaskan lebih lanjut lagi. Kita cukup hanya di matan di kitab ini ya, walaupun dengan pembahasan yang minimal sekali. Intinya apa? Kita sampai ke gambaran materinya. Oh, bab mawaris bagian ini seperti itu. Nanti insya Allah secara bertahap, bertambahnya kita membaca, akan paham dengan sendirinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian buka kitabnya halaman 108 ya. Ini mungkin bagian ketiga, di yang paling atas, fa in kana lahum akhun li ummin fakadzalik. Masih terkait dengan berkumpulnya furud ya. Furud itu anggota ahli waris yang hak yang mendapatkan warisannya bagi orang yang meninggal ya, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran ya. Dan nanti kalau kita perdetail, butuh penjelasan lagi, ayat Al-Quran, kemudian dihafalkan, dipahami, ini bagiannya ini, sekian seperti itu. Tapi kita cukupkan saja ya, sekedar ada gambaran, tahu sampai pesannya. Oh, berarti ini terkait pelajaran mawaris, itu sudah cukup. Dan nanti kalian kembangkan secara mandiri. Nabda. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa in kana lakum akhun li ummin fakadzalik ya. Maknanya adalah jika mereka, bersama mereka itu ada saudara seibu ya. Perhatikan, akhun li ummin. Akhun saja sudah beda, namanya akhun sakik, saudara kandung, seayah dan seibu. Tapi di sini akhun li ummin fakadzalik, maka sama. Masalahnya digenapkan agar nanti pembagian warisannya lebih mudah ya. Kemudian berikutnya, ini masih terkait dengan apabila berkumpul ashabul furud, yang mana sebagian ahli warisnya menggugurkan yang lain, haknya bisa gugur. Misalnya seharusnya kakek, nenek, paman, bibi dapat warisan, tapi karena adanya seorang anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada istri, bisa menjadi gugur. Gambaran mudahnya seperti itu ya. Baik. Kemudian fa in kanu itsnain alat litis'ah. Jika saudara seibu itu jumlahnya 2 orang, sama-sama saudara kandung tapi seibu, maka asal masalahnya digenapkan menjadi 9. Ini hanya acuan di penetapan untuk angka-angka pembagian waris agar lebih mudah ya. Kemudian fa in kanatil akhawatu li ghairi ummin sintaini alat ila asroh. Jika
saudari ya, perempuan berarti, bukan yang saudara laki-laki, bukan. Jika saudari-saudari perempuan yang bukan seibu, maknanya adalah seayah, berjumlah 2 orang, maka asal masalahnya naik, digenapkan menjadi 10. Kemudian wa idza kana bintani wa ummun wa zaujun alat minasnatai asyrah ila salasata asyrah. Jika ahli warisnya hanya ada 2, yaitu anak perempuan, 2 anak perempuan, ibu dan suami, maka asal masalahnya digenapkan dari yang 12 menjadi 13. Kalau ada orang yang meninggalkan 2 orang anak perempuan, kemudian seorang ibu dan suami, maka untuk mempermudah penghitungan warisan, dari yang 12 sesuai acuan ilmu faraid digenapkan menjadi 13. Fa in kana ma'hum abun alat ila khamsata asyar. Jika bersama mereka ternyata juga ada seorang ayah yang masih hidup, maka asal masalahnya naik menjadi 15, digenapkan menjadi 15. Dari yang tadi 12 menjadi 13 menjadi 15. Kalau ada apa? Ayah. Fa in khallafa zaujataini wa ukhtaini li ummin wa ukhtaini li ghairiha wa umman alat ila sab'ata asyar. Jika ahli waris, ini orang yang ditinggalkan, orang yang ditinggal wafat, adalah 2 orang istri, istrinya 2 saudari seibu, saudari perempuan tapi seibu, kandung bukan seayah, 2 orang jumlahnya, 2 saudari lagi, bukan seibu tapi seayah, dan seibu, bayangkan kan? Jadi ini kalau kita pikir-pikir mendetail, malah nanti susah ya, maka kita tetap santai saja, intinya apa? Tersampaikan gitu. Bayangkan, 2 orang istri, 2 saudari seibu, 2 saudari bukan seibu, dan ibu. Maka asal masalahnya dalam hal pembagian ilmu waris digenapkan menjadi 17. Tadi yang 12 menjadi 13, 13 menjadi 15, karena adanya seorang ayah, kemudian ditambah lagi menjadi 17. Maka ini ketentuan baku ya dalam agama kita. Jadi kalau kita paham, insya Allah akan apa? Menjadi orang yang betul-betul faqih, alim, ulama. Ini hanya sekedar kata pengantar saja. Ustaz mengarahkan kalian menuju tempat, oh ini loh, ilmu tempatnya adalah ilmu waris. Awalnya seperti ini, gambarannya seperti ini. Walaupun terkesan susah, tapi kalau sudah paham, insya Allah mudah. Berikutnya, fa in kana abawani wa bnatani wa zaujah alat min arba'atin wa isrin ila sab'atin wa isrin. Jika ahli waris, orang yang ditinggal wafat adalah kedua orang tua, berarti siapa? Ayah dan ibu, 2 anak perempuan, kandung maksudnya, dan seorang istri, maka asal masalahnya dalam hal pembagian warisan naik menjadi 27, digenapkan, agar nanti ketika pembagian tidak ada sisa atau sisanya bisa dibagikan kembali ke ahli waris mereka tadi. Siapa? Yaitu kedua orang tua, ayah, ibu, 2 anak perempuan, dan seorang istri. Wa in kanatil furudu aqalla minal mas'alah wa lam yakun ma'hum 'asibun ruddal fadilu ala kulli dhi fardhin biqadri fardihi. Jika furud, ashabul furud yang berhak menerima harta warisan tapi ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah ditetapkan oleh syariat, lebih sedikit jumlahnya dari asal masalah, sementara tidak ada asobah bersama mereka, ya, asobah itu kayak kerabat, maka sisanya dikembalikan kepada setiap dzawil furud sesuai dengan kadar furudnya. Siapa dzawil furud? Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, itu namanya dzawil furud. Di antara nama dzawil furud, kadar faradnya jatah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Misalnya seorang anak laki-laki mendapatkan 2 dari 1 orang anak perempuan. Contoh mudahnya seperti itu. Kemudian fa in utima ashabul furudi wal asobati warithadawul arhami wahum man siwal mazkurin wa yanziluna manzilata man adlau bih. Jika tidak terdapat al-ashab, al-furud, dan asobah,
Maka dawil arham yang masih memiliki hubungan darah rahim, mereka adalah kerabat si mayit selain orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, dan mereka menempati posisi orang yang menjadikannya terhubung, memiliki hubungan darah dengan si mayit, orang yang meninggal tersebut. Contoh siapa? Bibi, paman, dan yang lain. Waman la warisalahu famaluhu li baitil mal yusrafu fil masalihil ammati wal khassah. Wa idza matal insanu tata'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattabah. Kita artikan, bahas secara umum. Waman la warisalahu, dan orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali, orang meninggal tapi tidak memiliki anak, tidak memiliki keluarga, tidak meninggalkan seorang istri, atau tidak memiliki orang tua, atau tidak memiliki seorang kerabat. Famaluhu li baitil mal, maka harta peninggalannya, harta warisnya untuk baitul mal. Yusrafu fil masalihil ammati wal khassah, lalu digunakan, dibelanjakan untuk kemaslahatan masyarakat umum maupun khusus. Kemudian wa idza matal insanu ta'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattab. Jika seseorang yang meninggal, wafat, maka ada 4 kewajiban. Ini penting, silakan digarisbawahi. Kalau ini wajib dihafalkan, wajib dipahami. Karena ini yang sangat penting untuk kalian ya, untuk marhalah KMI. Kasih tanda. Saya ulang. Apabila seseorang itu meninggal atau wafat, maka ada kewajiban. Berapa? 4 kewajiban yang melekat pada harta peninggalannya terkait dengan harta warisannya. Apa saja? Awaluha, yang pertama, mu'anut tajhiz. Ma'unatu mu'anut tajhiz, biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, untuk membeli misalnya kain kafan, wangi-wangian, dan yang lain. Summat duyun al-muwassaqatu wal mursalatu min ra'sil mal. Kemudian hutang-hutangnya yang dicatat maupun yang tidak dicatat diambil dari pokok harta si mayit. Untuk apa? Kalau si mayit ini kebetulan memiliki hutang, bisa segera dilunasi. Karena kewajiban seorang kerabat atau yang ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, summa idza kana lahu wasiyah tunaffadhu min thuluthihil lil ajnabi. Jika si mayit tersebut memiliki semacam wasiat, maka wasiat itu segera dilaksanakan, segera ditunaikan, yang diambil dari sepertiga hartanya untuk orang luar ajnabi. Maksudnya apa? Bukan ahli warisnya. Syaratnya apabila si mayit ini memberikan wasiat, ya. Kemudian yang terakhir, summal baqi lil warasatil mazkurin. Kemudian sisanya baru dibagi untuk para ahli warisnya sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ini kewajiban orang yang hidup, orang muslim terhadap orang yang meninggal terkait dengan harta warisnya. Pertama, saya ulang, mu'anut tajhiz, persiapan biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, bahasa mudahnya melunasi hutang-hutangnya dari harta pokok si mayit. Yang ketiga, jika si mayit tersebut memiliki wasiat, segera dilaksanakan, ditunaikan. Yang keempat, baru kemudian setelah 3 perkara itu ditunaikan, baru dibagi hartanya kepada ahli waris yang telah disebutkan. Kurang lebih materi kita seperti itu. Bagian terakhir ini tolong dipahami dengan baik dan benar, ya. Adapun nanti terkait dengan ashabul furud, al-asabah, kemudian dawil arham, kemudian yang lain, itu insya Allah kalau kita sudah selesai semua Ustadz sebisa mungkin Ustadz bantu minimal misalnya dengan gambar atau dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai pesan yang kita pelajari di materi kita kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.